Pernahkah kamu merasa sebuah tempat tiba-tiba terasa berbeda, padahal tidak ada yang berubah? Bukan karena cuaca, bukan karena waktu, melainkan karena sesuatu yang seharusnya tetap tertidur mulai terbangun kembali. Di Nusantara, ada tanah-tanah lama yang tidak pernah benar-benar mati. Tanah yang menyimpan janji, ingatan, dan penjaga yang lebih tua dari desa itu sendiri. Kisah ini bukan tentang teror yang menyerang, melainkan tentang peringatan yang terlalu lama diabaikan. Dan jika kamu masih mendengarnya sekarang, mungkin cerita ini memang sedang memanggilmu. Sebelum Nusantara dikenal oleh sejarah, tanah ini telah hidup lebih dulu. Hutan bernapas pelan, kabut menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Di setiap akar dan batu tua, tersimpan jejak para leluhur yang bersumpah menjaga keseimbangan alam. Manusia berjalan dengan hati-hati, karena mereka tahu tanah ini bukan milik mereka sepenuhnya. Dan sejak saat itu, alam mulai mencatat, menunggu hari ketika janji lama akhirnya dilupakan. Para tetua berkumpul dalam lingkaran di malam hari. Obor menyala menerangi wajah-wajah yang penuh kekhawatiran. Mereka tahu, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada aturan yang harus dijaga. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Jika manusia lupa diri, alam akan memberi tanda. Malam itu, para tetua membuat janji, bukan untuk menakuti, melainkan untuk melindungi. Karena mereka percaya, suatu hari janji itu akan benar-benar dibutuhkan. Bagi para leluhur, gunung bukan tempat biasa. Ia dianggap suci dan penuh penjaga. Tidak semua orang boleh naik, dan tidak semua tempat boleh disentuh. Gunung adalah batas. Jika batas itu dilanggar, keseimbangan akan rusak. Dan ketika keseimbangan hilang, bukan manusia yang pertama merasakan akibatnya, melainkan alam itu sendiri. Sejak dulu, aturan ini sudah ada. Hanya saja, tidak semua orang mau mendengarnya. Malam turun di desa dengan sunyi yang aneh. Lampu minyak menyala, namun terasa lebih redup dari biasanya. Angin berhenti berembus, seolah ikut menahan napas. Warga mulai merasa tidak nyaman, bukan karena suara, tetapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Tak ada yang berani bicara, karena semua merasakan hal yang sama. Sejak malam itu, desa tidak pernah benar-benar tenang lagi. Di tengah ladang yang seharusnya kosong, sesuatu terlihat berdiri diam. Bukan manusia, namun juga bukan bayangan biasa. Tak bergerak, tak bersuara, hanya berdiri menatap desa dari kejauhan. Siapapun yang melihatnya langsung merasa takut tanpa alasan. Bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya menunjukkan satu hal, bahwa ada sesuatu yang telah terbangun di tanah ini. Di dalam hutan yang jarang dilewati manusia, tersembunyi sebuah tempat tua. Batu-batu berlumut berdiri membentuk altar. Sudah lama ditinggalkan, namun tidak pernah benar-benar mati. Tak ada yang berani datang ke sini. Bukan karena dilarang, tetapi karena tubuh langsung merasa berat. Seolah tanah di tempat itu masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Para tetua kembali berkumpul di tempat itu. Wajah mereka tegang, tangan gemetar saat menyentuh batu tua. Mereka tahu, apa yang akan dilakukan tidak bisa dibatalkan. Dengan suara pelan, mereka mengucapkan janji terakhir. Bukan untuk mencelakai siapapun, tetapi untuk menahan sesuatu agar tidak keluar dari batasnya. Sejak saat itu, rahasia itu dikunci, dan tanah pun menjadi penjaganya. Tanah di tempat itu menerima sumpah para leluhur, bukan dengan suara keras, melainkan dengan diam yang dalam. Tanah menyerap janji, menyimpannya jauh di bawah lapisan waktu. Sejak hari itu, tempat ini tidak lagi sama. Bukan tanah biasa, melainkan tanah yang menginat. Dan jika suatu saat dilanggar, tanah ini akan memberi tanda dengan caranya sendiri. Sebagian leluhur tidak pernah pergi. Mereka memilih menyatu dengan tanah, menjadi penjaga yang tak terlihat. Bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi sebagai pengawas yang setia. Malam hari, kehadiran mereka terasa lebih dekat. Bukan lewat wujud, melainkan lewat rasa dingin dan perasaan diawasi. Sejak itu, tanah ini tidak pernah benar-benar kosong.
Waktu terus berjalan, dan generasi pun berganti. Cerita tentang leluhur mulai memudar, berubah menjadi dongeng sebelum tidur. Orang-orang berhenti percaya. Aturan lama dianggap tak masuk akal. Tanah dipijak tanpa izin. Hutan dibuka tanpa rasa takut. Tanpa mereka sadari, bukan leluhur yang melupakan manusia, tetapi manusia yang lebih dulu melupakan leluhur. Desa mulai berubah. Bangunan berdiri di tanah yang dulu dilarang. Orang-orang merasa ini hal biasa, karena tidak ada yang langsung terjadi. Namun perlahan, suasana menjadi berbeda. Udara terasa lebih berat. Malam lebih sunyi dari biasanya. Tak ada yang menyadari bahwa mereka telah tinggal di atas tanah lama yang masih menyimpan janji. Anak-anak mulai melihat hal yang tidak dipahami orang dewasa. Mereka berbicara sendiri, menatap sudut kosong dengan wajah serius. Saat ditanya, mereka hanya berkata, "Ada orang tua yang berdiri di sana." Diam, tidak marah, hanya memperhatikan. Orang dewasa menganggapnya hayalan. Padahal sejak dulu, anak-anak selalu menjadi yang pertama menyadari ketika sesuatu telah kembali. Malam hari, rumah-rumah mulai terasa berbeda. Suara langkah terdengar pelan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Pintu bergerak sendiri. Lantai berbunyi tanpa sebab. Bukan suara yang keras, namun cukup untuk membuat jantung berdebar. Warga terbangun dalam diam, saling bertanya lewat tatapan. Sejak malam itu, mereka sadar ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Kabut turun ke desa lebih tebal dari biasanya. Jalanan menghilang perlahan. Rumah-rumah tampak asing di mata sendiri. Suara pun terasa jauh, seolah tertelan oleh malam. Warga memilih menutup pintu lebih cepat, bukan karena dingin, tetapi karena rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Di balik kabut itu, sesuatu sedang bergerak, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan bahwa waktunya hampir tiba. Di pinggir desa, sebuah bangunan tua kembali ditemukan. Batu-batunya retak, lumut menutup hampir seluruh permukaan. Tak ada yang tahu siapa yang membangun pertama kali. Orang-orang merasa tempat itu asing, namun juga terasa familiar. Seolah pernah dikenal, lalu sengaja dilupakan. Sejak tempat itu terbuka kembali, malam di desa tidak pernah terasa sama. Di dalam bangunan tua itu, tanda-tanda lama mulai terlihat. Garis dan simbol terukir di batu. Perlahan tampak jelas saat malam tiba. Tak ada yang bisa membaca artinya. Namun siapapun yang melihatnya, merasakan hal yang sama. Dada terasa sesak, dan kepala dipenuhi ingatan yang bukan miliknya. Itu bukan tulisan biasa. Itu adalah pesan lama, yang akhirnya menemukan jalan untuk muncul kembali. Malam itu, para tetua desa mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat wajah-wajah lama, tenang namun penuh harap. Tak ada amarah, tak ada teguran, hanya tatapan yang seakan bertanya, apakah manusia masih ingat pada janji lama yang pernah dibuat? Saat terbangun, hati mereka terasa berat, karena mereka sadar, ini bukan sekadar mimpi, melainkan panggilan dari masa yang terlupakan. Tanah mulai menunjukkan perubahan. Retakan kecil muncul di beberapa tempat, bukan karena gempa, namun seperti tarikan napas yang terlalu dalam. Tanaman layu tanpa sebab. Air sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Semua terjadi perlahan, tanpa suara, namun cukup untuk membuat orang merasa gelisah. Ini bukan bencana, ini adalah peringatan bahwa sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak kembali. Di balik pepohonan, terasa ada yang mengawasi, bukan dengan mata, namun dengan kehadiran. Udara di sekitar menjadi dingin, langkah terasa berat tanpa alasan. Warga sering menoleh ke arah yang sama, namun tak pernah melihat apapun. Meskipun begitu, mereka tahu satu hal, pasti, mereka tidak sendirian. Teror itu tidak menyerang, ia hanya hadir, mengingatkan manusia bahwa tanah ini masih memiliki penjaga. Malam itu, desa terlihat tenang dari kejauhan. Lampu-lampu menyala seperti biasanya, namun rasa aman telah hilang. Langit gelap tanpa bintang, seolah menutup semua jawaban. Tak ada jeritan, tak ada kekacauan,
hanya kesadaran pelan bahwa sesuatu telah dimulai. Inilah awal dari rahasia lama yang kembali terbuka. Teror leluhur Nusantara baru saja terbangun. Apa yang terjadi di desa ini bukan kebetulan, bukan juga gangguan tanpa sebab. Semua adalah akibat dari janji lama yang perlahan dilupakan manusia. Para leluhur tidak datang untuk menghukum, mereka hanya ingin diingat. Namun jika peringatan ini terus diabaikan, maka teror tidak akan berhenti di sini. Karena tanah yang mengingat tidak pernah memaafkan dengan cepat. Dan rahasia leluhur Nusantara baru saja mulai terbuka.